Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan ke-12 mata kuliah perkembangan peserta didik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menganalisis karakteristik perkembangan kemandirian dan karir masa remaja serta implikasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Novia Dwi Rahmaning Tias, Ayu Islamiyah, dan Lailatul Maghfirah. Indikator materi yang akan kami bahas yaitu 1. Menguraikan perkembangan kemandirian masa remaja. 2. Menguraikan perkembangan karir masa remaja. 3. Menguraikan implikasi perkembangan kemandirian dan karir masa remaja dalam pembelajaran. Apa itu kemandirian? Menurut Chaplin, kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Selain itu, Steinberg juga menjelaskan bahwa kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku secara seorang diri. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kemandirian memiliki arti yang pertama, suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Serta yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kemandirian pada remaja. Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan yang terjadi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan baik itu secara biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Kemandirian remaja dapat dilihat dengan sikap remaja yang tepat berdasarkan pada prinsip diri sendiri, sehingga bertingkah laku sesuai keinginannya, mengambil keputusan sendiri, dan mampu mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Kemandirian pada remaja lebih mengarah pada tindakan yang melibatkan hati dan pemikiran atau psikisnya, berbeda dengan kemandirian pada masa anak-anak yang lebih bersifat motorik, seperti berusaha makan sendiri, mandi, dan berpakaian sendiri. Nah, kalau pada masa remaja, kemandirian tersebut lebih bersifat psikologis, seperti membuat keputusan sendiri dan kebebasan berperilaku sesuai dengan keinginannya. Aspek-aspek kemandirian menurut Masrun. 1. Tanggung jawab, di mana tanggung jawab tersebut adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menyelesaikan peranan baru, memiliki prinsip mengenal apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak. Kedua, yaitu otonomi. Suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain, dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri. Ketiga, yaitu inisiatif. Ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Keempat, yaitu kontrol diri. Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah, dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Tipe-tipe kemandirian menurut Steinberg tahun 1995. Kemandirian emosional, kemampuan individu dalam mengelola emosinya, seperti pemudaran ikatan emosional anak dengan orang tua. Percepatan pemudaran hubungan itu terjadi seiring dengan semakin mandirinya remaja dalam mengurus diri sendiri. Proses psikososial yang mendorong remaja mengembangkan kemandirian emosional adalah perubahan kewenangan dan tanggung jawab dan menurunnya interaksi verbal dan kesempatan perjumpaan bersama antara remaja dan orang tua. Steinberg 1995 membagi kemandirian dalam 3 tipe. 1.
melakukan the idealisme terhadap orang tua, yaitu perilaku yang dapat dilihat ialah remaja memandang orang tua tidak selamanya tahu, benar, dan memiliki kekuasaan, sehingga pada saat menentukan sesuatu, maka mereka tidak lagi bergantung kepada dukungan emosional orang tuanya. Kedua, parents as people, yaitu perilaku yang dapat dilihat ialah remaja melihat orang tua sebagai individu selain sebagai orang tuanya dan berinteraksi dengan orang tua tidak hanya dalam hubungan orang tua anak, tetapi juga dalam hubungan antar individu. Ketiga, yaitu non-dependensi, yaitu perilaku yang dapat dilihat ialah mampu menunda keinginan untuk segera menumpahkan perasaan kepada orang lain, mampu menunda keinginan untuk meminta dukungan emosional kepada orang tua atau orang dewasa lain ketika menghadapi masalah. Yang terakhir yaitu melakukan individualisasi dengan orang tua. Perilaku individualisasi yang dapat dilihat ialah mampu melihat perbedaan antara pandangan orang tua dengan pandangan sendiri tentang dirinya. Menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Contoh perilaku remaja yang memiliki derajat individuasi. Di antaranya mereka mengelola uang jajan dengan menabung tanpa sepengetahuan orang tua. Kemandirian behavioral, kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari orang lain. Remaja yang memiliki kemandirian perilaku behavioral autonomy bebas dari pengaruh pihak lain dalam menentukan pilihan dan keputusan. Tetapi bukan berarti mereka tidak perlu pendapat orang lain. Bagi remaja yang memiliki kemandirian behavioral memadai pendapat atau nasihat orang lain yang sesuai dijadikan sebagai dasar pengembangan alternatif pilihan untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Menurut Steinberg tahun 1995, ada 3 domain kemandirian perilaku behavioral autonomy yang berkembang pada masa remaja, yaitu 1. Kemampuan mengambil keputusan, ditandai oleh 1. Menyadari adanya resiko dari tingkah lakunya, 2. Memilih alternatif pemecahan masalah didasarkan atas pertimbangan sendiri dan orang lain, 3. Bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Kemudian, kedua yaitu kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, yaitu 1. Tidak mudah terpengaruh dalam situasi yang menurut konformitas. Kedua, tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua dalam mengambil keputusan. Ketiga, memasuki kelompok sosial tanpa tekanan. Yang terakhir, itu memiliki rasa percaya diri. Merasa mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dan di sekolah, merasa mampu mengatasi sendiri masalahnya, merasa mampu memenuhi tanggung jawab di rumah dan di sekolah, berani mengemukakan ide atau gagasan. Kemandirian nilai, values autonomy, kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Menurut Steinberg, 1993, dalam perkembangan kemandirian nilai terdapat 3 perubahan yang teramati pada masa remaja. Pertama, keyakinan akan nilai-nilai semakin abstrak atau abstract belief. Perilaku yang dapat dilihat ialah remaja mampu menimbang berbagai kemungkinan dalam bidang nilai. Misalnya, remaja mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada saat mengambil keputusan yang bernilai moral. Kedua, keyakinan akan nilai-nilai semakin mengarah kepada yang bersifat prinsip belief. Perilaku yang dapat dilihat ialah 1. Berpikir dan 2. Bertindak sesuai dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang nilai. Dan ketiga, keyakinan akan nilai-nilai semakin terbentuk dalam diri remaja sendiri
dan bukan hanya dalam sistem nilai yang diberikan oleh orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Independent belief. Perilaku yang dapat dilihat ialah 1. Remaja mulai mengevaluasi kembali keyakinan dan nilai-nilai yang diterimanya dari orang lain. 2. Berpikir sesuai dengan keyakinan dan nilainya sendiri. Dan ketiga, bertingkah laku yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Menurut Kaisar Dalam Rahmawati, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja, yaitu 1. Gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anaknya yang memiliki kemandirian. 2. Pola asuh orang tua. Cara orang tua atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian pada masa remajanya. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata jangan tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian remaja. Kondisi tersebut berbeda dengan orang tua yang menciptakan suasana aman dalam berinteraksi dengan keluarganya, maka akan dapat mendorong kelancaran perkembangan remaja. Ketiga, sistem pendidikan sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan remaja. Keempat, sistem kehidupan masyarakat. Diperlukan lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk kegiatan produktif akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian remaja. Karir. Apa itu karir? Menurut Marwansyah, karir adalah pekerjaan yang pernah dijalani seseorang sepanjang hidupnya. Karir sering diartikan sebagai pekerjaan atau profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Istilah karir menunjuk pada sifat developmental dari pengambilan keputusan sebagai suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Konsep karir mencakup rentang waktu yang lebih panjang daripada pilihan okupasional. Pendekatan karir bagi anak dan remaja bukanlah proses di mana anak dibentuk menjadi seseorang yang khusus menggeluti salah satu bidang, seperti bagaimana menjadi seorang insinyur, dokter, ataupun petani. Akan tetapi, orientasi karir pada anak dan remaja merupakan tahap di mana anak dan remaja dikenalkan dengan dunia yang akan digelutinya kelak. Proses pilihan karir itu terjadi sepanjang hidup manusia. Artinya bahwa suatu ketika dimungkinkan orang berubah pikiran. Sama halnya pernyataan Ginsberg, yaitu proses pemilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu. Karakteristik atau tahap perkembangan karir. Menurut Ginsberg, perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahap pokok, yaitu tahap fantasi, tahap tentatif, dan tahap realistik. Tahap fantasi. Tahap ini berlangsung saat usia 0 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berfantasi mengenai cita-citanya. Pada tahap ini, anak menentukan karirnya tanpa pertimbangan yang rasional. Seperti anak berperan sebagai dokter, polisi, penyanyi, dan lain-lain. Fantasi ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, baik itu di kehidupan nyata atau hanya sekedar melalui media, seperti televisi ataupun internet. Tahap tentatif. Tahap ini berlangsung saat usia 12-18 tahun. Pada tahap tentatif, anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ada yang lebih berminat di bidang seni, sedangkan yang lain lebih berminat di bidang olahraga. Demikian juga mereka mulai sadar bahwa kemampuan mereka juga berbeda satu sama lain.
Ada yang lebih mampu dalam bidang matematika, sedang yang lain dalam bidang bahasa atau dalam bidang olahraga. Tahap realistik. Tahap ini berlangsung saat usia 19-25 tahun. Pada tahap ini, remaja sudah mengenal secara lebih baik minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin dikejar. Seorang remaja sudah mampu membuat perencanaan karir secara lebih rasional dan objektif. Lebih lagi, mereka juga sudah lebih menyadari berbagai bidang pekerjaan dengan segala konsekuensi, tensi, dan tuntutannya masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang ada di dalam diri setiap individu, seperti motivasi dalam diri sendiri, kesadaran anak pada kemampuan dan minat yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang ada di luar diri setiap individu, seperti keluarga, pendidikan sekolah, ataupun lingkungan sekitar, baik itu teman sebaya ataupun media informasi. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi perkembangan kemandirian remaja dalam pembelajaran. Kemandirian remaja merupakan kecakapan yang berkembang secara rentang kehidupan individu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik di antaranya. Yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam praktek, para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dengan pemberian kesempatan seperti ini dapat melatih kemandirian remaja, mereka merasa dihargai dan lebih percaya diri serta yakin akan kemampuannya. Nah, sehingga mereka lebih berusaha sendiri. Untuk itu diperlukan suasana pembelajaran yang terbuka, akrab, dan saling menghargai. Bukan suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, yang membuat peserta didik itu nantinya menjadi pasif, tidak bergairah, dan cepat bosan. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti presentasi di depan kelas, kerja kelompok, dan menyelesaikan tugas, hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada anak remaja untuk mengeksplorasi lingkungan. Dengan ini, mendorong rasa ingin tahu mereka, dan mereka berusaha sendiri untuk mencari pengetahuan dan pengalamannya. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat, kelebihan dan kekurangan anak. Tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal itu berlaku pada tingkat kemandiriannya, yang mana kemampuan seseorang akan mencerminkan kemandirian tersendiri. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan remaja. Sikap sosial remaja mulai terbentuk biasanya. Maka, dalam sebuah pembelajaran mulai terjalinlah hubungan baik dan harmonis antara siswa remaja dan guru. Nah, biasanya siswa remaja itu lebih menganggap gurunya sebagai sosok teman belajar. Namun, yang harus diperhatikan yaitu sopan dan santunnya, sehingga mereka lebih nyaman dan tertarik selama proses pembelajaran. Implikasi perkembangan karir. Yang pertama, remaja sudah mulai berorientasi pada masa depan. Biasanya, remaja yang sudah berorientasi pada masa depan, mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam belajar, seperti lebih fokus saat proses pembelajaran. Karena mereka menganggap bahwa pendidikan penting untuk bekal karir masa depannya.
Yang kedua, pengenalan terhadap minat, kepastian yang dimiliki peserta didik usia remaja. Dalam hal ini, guru dapat melihat di mana minat dan kemampuan peserta didik, kemudian menjelaskan serta mengarahkan kira-kira karir apa yang sesuai dengan peserta didik. Itu dapat dilakukan dengan bimbingan konseling. Yang ketiga, lebih mengenal jenis dan pola karir melalui informasi dari guru. Dan yang keempat, individu membuat rangkaian pilihan yang berkesinambungan dan bertahap. Setelah paham akan minat, kapasitas diri, dan jenis atau pola karir, maka remaja akan membuat pilihannya secara bertahap. Karena sepanjang perjalanan pendidikan yang ia tempuh, masih ada keraguan dalam setiap pilihannya, sehingga tidak bisa dilakukan secara tuntas dalam memilih karir untuk masa depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.